memasuki bab yang baru tentang pendapatan nasional. Pendapatan nasional terdiri dari dua kata, yaitu pendapatan nasional. Dalam pendapatan itu didefinisikan adalah pendapatan yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Nah, karena faktor produksinya dipakai oleh produsen, maka masyarakat akan menerima balas jasa. Balas jasanya berupa apa? Ada 4 balas jasa. Yang pertama sewa, yang kedua bunga modal, yang ketiga gaji atau upah, dan terakhir itu adalah keuntungan atau laba. Sewa didapat karena produsen itu menyewa tanah atau gedung untuk kegiatan produksi. Bunga modal didapat karena produsen itu meminjam dana dari konsumen, sehingga konsumen akan mendapatkan bunga modal dari investasi tersebut. Gaji dan upah itu didapat dari tenaga kerja yang bekerja dalam sebuah perusahaan, sedangkan keuntungan didapat dari kegiatan kewirausahaan. Nah, balas jasa ini diakumulasi selama 1 tahun, maka akan menjadi pendapatan nasional. Lalu, setelah pengertian pendapatan nasional, kita masuk ke manfaat pendapatan nasional. Manfaat perhitungan pendapatan nasional yaitu yang pertama mengetahui struktur perekonomian suatu negara. Dari pendapatan nasional yang disumbang oleh masyarakat itu dapat diketahui struktur ekonomi dalam negara tersebut. Misalnya, sebagian besar masyarakat itu berpenghasilan pertanian, maka struktur perekonomian negara tersebut adalah agraris. Berbeda kalau pendapatan nasional disumbang oleh sektor industri, maka perusahaan tersebut struktur ekonominya adalah industri atau manufaktur. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui tingkat kemakmuran masyarakat. Dengan pendapatan nasional yang tinggi, di tingkat pendapatan untuk mengetahui tingkat kemakmuran masyarakat. Dari pendapatan nasional yang tinggi itu menunjukkan bahwa tingkat kemakmurannya juga tinggi. Kemudian untuk membandingkan perekonomian antar negara di dunia. Nah, dari pendapatan nasional suatu negara itu dapat dilihat apakah negara tersebut termasuk dalam negara berkembang atau negara maju. Dan kita dapat membandingkan antara satu negara dengan negara lain. Kemudian sebagai pedoman bagi pemerintah untuk mengambil kebijaksanaan. Hal ini berkaitan dengan pemerintah menetapkan kebijakan. Misalnya, kalau pendapatan nasional itu menurun, maka pemerintah dapat memberikan subsidi kepada para produsen. Atau apabila pendapatan nasional itu bagus, maka pemerintah dapat meningkatkan pajak penghasilan atau pajak badan usaha. Kemudian